Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Tantri Meina Kalisti dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban saya untuk tugas diskusi 6 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik kesetaraan gender dalam pendidikan. Bahan diskusi 1. Bagaimana Anda, sebagai guru pendidikan dasar, dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. 2. Sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. 3. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini, dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? 1. Kontribusi dalam mengatasi isu gender di lingkungan pendidikan. Sebagai guru pendidikan dasar, saya berusaha memastikan bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Di sekolah tempat saya mengajar, masih sering muncul pandangan tradisional bahwa anak laki-laki lebih pantas memimpin, sementara anak perempuan cukup membantu di belakang layar. Untuk mengubah pola pikir tersebut, saya selalu memberi ruang setara bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kegiatan kelas. Misalnya, saat pemilihan ketua kelas, saya tidak hanya membiarkan siswa memilih secara bebas, tetapi juga memberikan dorongan agar semua anak berani mencalonkan diri tanpa rasa sungkan karena gender. Beberapa tahun lalu, seorang siswi yang awalnya pemalu akhirnya terpilih menjadi ketua kelas dan mampu memimpin dengan baik. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Selain itu, dalam pembelajaran tematik, saya sering mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari yang menumbuhkan kesadaran gender, seperti membahas peran ayah dan ibu dalam keluarga yang sama-sama penting, agar anak-anak memahami makna kerjasama dan saling menghargai perbedaan. 2. Strategi konkret untuk mempromosikan kesetaraan gender. Beberapa langkah konkret yang saya terapkan di kelas antara lain: pembagian tugas yang adil dan seimbang. Dalam kegiatan seperti gotong royong membersihkan kelas, saya tidak membedakan tugas antara anak laki-laki dan perempuan. Semua siswa bergiliran melakukan tugas menyapu, mengepel, atau menata buku. Dengan cara ini, mereka belajar bahwa tanggung jawab bukan urusan gender, melainkan kebersamaan. Menggunakan bahan ajar yang tidak bias gender. Saat mengajar bahasa Indonesia, saya sering mengganti contoh teks bacaan yang menampilkan peran laki-laki saja dengan teks yang menampilkan peran aktif perempuan, seperti pahlawan perempuan daerah atau tokoh lokal yang inspiratif. Misalnya, saat membahas kepahlawanan, saya menampilkan kisah Marta Christina Tiahahu atau R.A. Kartini, agar siswa laki-laki dan perempuan sama-sama punya figur panutan. Diskusi reflektif tentang perbedaan. Dalam kegiatan literasi pagi, saya sering mengajak siswa membaca cerita pendek yang mengandung nilai kesetaraan, lalu berdiskusi tentang isi ceritanya. Misalnya, kami membahas mengapa tokoh laki-laki dan perempuan bisa saling bekerja sama tanpa perlu merasa lebih unggul satu sama lain. Penanganan dini terhadap perilaku diskriminatif. Jika ada siswa yang mengejek teman karena main boneka atau main bola yang dianggap tidak sesuai gender, saya langsung menegur dengan lembut dan mengajak mereka berdialog tentang makna menghormati perbedaan minat. Saya juga menggunakan permainan kelompok campuran untuk menumbuhkan rasa saling menghargai. 3. Tantangan dan cara mengatasinya. Tantangan terbesar adalah pengaruh budaya lokal dan kebiasaan masyarakat yang masih kuat membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Kadang orang tua masih menegur anak perempuannya karena terlalu aktif atau menolak jika anak laki-laki membantu pekerjaan rumah. Pandangan ini dapat memengaruhi sikap siswa di sekolah.
Untuk mengatasinya, saya melakukan pendekatan kolaboratif dengan orang tua melalui kegiatan seperti pertemuan wali murid atau program sekolah ramah anak. Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan pentingnya mendidik anak laki-laki dan perempuan dengan kesempatan yang sama. Saya juga bekerja sama dengan guru lain untuk membuat kegiatan tematik yang melibatkan kesetaraan peran, misalnya dalam proyek sains sederhana di mana anak perempuan memimpin kelompok eksperimen dan anak laki-laki berperan dalam pencatatan hasil. Selain itu, saya terus belajar melalui pelatihan dan literasi gender dari Dinas Pendidikan agar lebih memahami cara mendeteksi dan menangani ketidaksetaraan secara bijaksana di ruang kelas. Kesimpulan, kesetaraan gender dalam pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama, dan guru memiliki peran strategis untuk mewujudkannya melalui praktik pembelajaran yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman. Sebagai pendidik, upaya menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari stereotip gender dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap aktivitas, memilih bahan ajar yang sensitif gender, serta menumbuhkan nilai saling menghormati sejak dini. Meskipun masih terdapat tantangan seperti pengaruh budaya lokal dan pandangan tradisional orang tua, hal tersebut dapat diatasi melalui komunikasi yang efektif, kerjasama antara guru dan orang tua, serta penguatan budaya sekolah yang berpihak pada kesetaraan. Dengan demikian, penerapan pendidikan yang berperspektif gender bukan hanya membantu membentuk karakter siswa yang adil dan toleran, tetapi juga menjadi langkah awal menuju masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan sosial. Demikian jawaban diskusi dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya berharap teman-teman berkenan memberikan masukan dan usul saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.